Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Jagat Kelana. Kali ini kita akan melakukan tutorial lengkap teman-temannya. Kita akan menunjukkan tutorial lengkap bagaimana cara membuat pohon alpukat 2-in-1 teman-teman. Jadi kita akan membuat pohon alpukat 2-in-1, dua jenis alpukat dalam satu pohon, yaitu alpukat kendil dan juga alpukat migi. Ini kita sudah siapkan bibit alpukat migi yang bercabang 2 yang saya siapkan atau saya tanam di polybag putih semacam ini, dan kita akan melakukan sambung susu teman-teman. Jadi kita akan melakukan sambung susu untuk membuat pohon alpukat 2-in-1 ini. Nanti kita akan tunjukkan bagaimana caranya dan apa sih keunggulan sambung susu yang akan kita lakukan nanti. Ini kita sedang menyiapkan bibit alpukatnya di bawah pohon alpukat kendil, dan kita juga sudah menempatkan kayu penopang supaya bibit alpukat migi yang akan kita sambung itu tidak goyang-goyang. Jadi pada saat proses penyambungan akan lebih mudah, dan pada saat pasca penyambungan itu tidak mengalami kegagalan. Jadi kedua tanaman ini tidak boleh goyang-goyang. Jadi kita ikat sekuat-kuatnya, kita pakai kayu atau apapun itu yang kita jadikan penopang supaya tidak goyang-goyang teman-teman. Simak sampai selesai, jangan skip. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan sedikit kita sampaikan bisa bermanfaat, bisa menginspirasi teman-teman pecinta alpukat dimanapun Anda berada. Dan saya juga masih belajar teman-temannya. Sebelumnya kita lakukan, saya pernah melakukan di jenis kelengkeng, dan alhamdulillah berhasil. Sebelumnya sudah kita lakukan pada kelengkeng mata lada dan juga kelengkeng aroma durian, alhamdulillah berhasil. Dan kali ini kita akan uji coba pada jenis alpukat teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan berhasil. Intinya sama, ilmunya sama, yaitu sambung susu. Untuk tingkat keberhasilannya saya rasa 99%, asalkan benar, asalkan tepat. Dan langsung saja teman-teman semuanya, tidak perlu panjang lebar. Mudah-mudahan apa yang nanti kita lakukan dan kita sampaikan bisa bermanfaat. Oke, langsung saja. Jangan skip ya teman-teman semuanya, kita sama-sama belajar. Ini dia video selengkapnya. Oke teman-teman semuanya, seperti biasanya subscribe bagi yang belum subscribe. Ingat, subscribe itu gratis teman-teman, dan juga jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya tentunya. Oke, langsung saja kita fokus ke video ini teman-teman semuanya ya. Ini kita sedang melakukan proses pemotongan. Ini dia salah satu cabang alpukat migi sudah kita potong, yang nanti entrestnya kita akan gunakan juga untuk kita sambung, atau mungkin nanti kita sambung sisip atau sambung pucuk. Yang penting kita sisihkan dulu teman-teman. Kita fokus ke sambung susu. Kali ini kita akan melakukan penyayatan pada cabang tadi yang sudah kita potong. Kita akan membentuk seperti huruf V. Jadi akan tipis di bagian ujung, kedua sisinya akan kita sayat teman-teman. Perlahan-lahan kita menggunakan silet yang tajam, yang masih bagus tentunya teman-temannya, semacam ini teman-teman semuanya. Kedua sisinya sudah kita sayat dan akan kita satukan dengan kelengkeng ya. Kita akan satukan dengan alpukat kendil punya saya ini yang ada di ground teman-teman ya. Ini kita akan melakukan sayatan setengah batang, nggak kelihatannya, ketutup dengan daunnya. Jadi kita akan membelah. Jadi potongan membelah sampai setengah setengah batang, yang nantinya kita akan menyelipkan cabang yang tadi kita sudah potong, yang sudah kita sayat. Jadi kita akan memasukkan yang sudah kita tunjukkan tadi, kita akan selipkan di tengah-tengah di antara sayatan
alpukat kendilnya teman-teman. Ini hati-hati supaya tidak patah. Ini proses ini membutuhkan ketepatan ya teman-teman semuanya. Jadi usahakan bagian tepi. Jadi kalau memang ukurannya tidak pas antara bagian atas dan bagian bawah, apabila salah satunya lebih kecil ataupun lebih besar, kita posisikan di samping teman-teman ya. Jadi supaya getahnya nanti itu benar-benar menyatu. Jadi kita posisikan di samping, bukan di tengah-tengah. Kalau ukurannya pas, itu bisa kita posisikan pas. Kalau ukurannya salah satu gede, salah satu kecil, itu kita posisikan di samping teman-teman. Jadi benar-benar supaya kulit ketemu kulit. Jadi nanti pada saat getahnya itu kedua jenis batang ini akan menyatu sempurna teman-teman. Ini masih kita proses penyatuan agak sedikit sulit karena memang posisinya agak-agak susah. Kita akan mengikat pakai tali rafia ya teman-teman semuanya. Jadi ini tergantung posisi bibit tanamannya. Kalau bisa, kalau memang posisinya agak sedikit sulit atau susah, kita atur sebagaimana supaya pada kok agak sedikit belibet ya bahasanya. Jadi pada saat agak sedikit susah, kita ikat dulu salah satu batangnya supaya pada saat proses penyambungan itu lebih mudah teman-teman. Ini pelan-pelan kita lakukan. Ini masih kita ikat menggunakan tali rafia supaya tidak goyang-goyang dulu pada saat penyatuan menggunakan tali plastik, menggunakan plastik es untuk menutup atau mengikat sambungan. Ini kita ikat dulu supaya tidak goyang-goyang. Ingat, hati-hati, ini tunas masih muda, masih kecil. Kalau nggak hati-hati bisa patah teman-teman. Jadi supaya pada saat proses pengikatan, pembalutan menggunakan plastik es lebih mudah dan lebih gampang, kita ikat dulu menggunakan tali rafia. Tujuannya supaya tidak goyang-goyang dulu teman-teman. Ini hal semacam ini sudah beberapa kali saya lakukan pada tanaman kelengkeng pernah, pada tanaman mangga juga pernah, dan alhamdulillah berhasil. Untuk kita ketahui semuanya teman-teman ya, untuk kita ketahui bersama bahwasanya sambung susu ini tingkat keberhasilannya 99% teman-teman, asalkan apa yang kita lakukan itu pas, penyambungannya pas, pasti keberhasilannya akan sempurna teman-teman. Beda dengan apabila kita sambung pucuk atau sambung entras atau sambung sisip, itu tingkat keberhasilannya itu 50-50. Kalau nggak ahli-ahli banget, kalau tidak menggunakan alat yang steril, itu biasanya membusuk dan mati. Tapi kalau menggunakan sistem ini, sistem sambung pucuk, tingkat keberhasilannya itu 99%. Untuk pemula pun gampang sekali kita lakukan. Dan apa sih tujuannya kita lakukan hal semacam ini? Tujuannya adalah untuk menghemat lahan. Apabila kita mungkin ya tidak memiliki lahan yang luas di depan rumah kita, di teras rumah kita, ingin mempunyai tanaman satu pohon dengan 2 jenis, 3 jenis atau 4 jenis, kita bisa melakukan hal semacam ini. Satu pohon dengan berbagai macam jenis, asalkan satu varietas teman-teman. Alpukat dengan jenis alpukat yang lain, mangga juga dengan jenis mangga yang lain, dan lain sebagainya. Jangan alpukat disambung dengan mangga, itu jelas tidak nyambung dan pasti gagal teman-teman. Jadi untuk menghemat lahan, menghemat tempat, apabila kita memang tidak punya lahan yang luas, satu pohon kita bisa tanam dengan berbagai macam jenis teman-teman.
Kalau kita punya jenis yang lain, kita bisa tambahkan sampai 3, 4 ataupun 5. Untuk alpukat sendiri juga mempunyai jenis yang sangat banyak. Jadi kalau teman-teman semuanya punya varietas yang banyak, jenis yang banyak, boleh disatukan semuanya dalam satu pohon supaya lebih hemat tempat dan hemat lahan tentunya. Jadi akan memiliki keindahan, keunikan tersendiri pastinya. Ini kita sedang melakukan pembalutan, kita balut ya, bahasanya apa ya lebih enaknya, kita balut sambungannya menggunakan plastik es teman-teman. Saya biasa menggunakan plastik es semacam ini, kita balut dari atas sampai ke bawah. Kalau bisa ulangi lagi dari bawah ke atas, kemudian kita ikat. Jangan sampai ada lubang teman-teman, jangan sampai ada lubang. Benar-benar ikatannya kuat, balutannya kuat supaya air tidak masuk, hewan tidak masuk. Apabila air masuk ataupun hewan bisa masuk, itu biasanya akan mengalami kegagalan. Jadi yang penting sambungannya pas, sambungannya tepat, dan balutannya tidak sampai ya, jangan sampai ada lubang ataupun rongga yang bisa dijadikan tempat untuk hewan ataupun masuknya air. Jadi benar-benar supaya sambungannya sempurna, balutannya sempurna, insya Allah dalam jangka waktu kurang lebih 2 bulan sambungannya akan tertutup sempurna teman-teman, dan kita bisa memotongnya atau memanennya. Ini sedikit lagi masih kita lakukan. Dan biasanya gini teman-teman semuanya yang sudah saya lakukan, di bulan pertama setelah kita lakukan sambungan semacam ini, di bulan pertama biasanya saya potong setengah. Jadi batang kendilnya nanti ya, di batang kendilnya itu kita potong setengah bagian teman-teman. Jadi sisanya yang setengahnya itu kita biarkan sampai ke bulan kedua ataupun ketiga baru kita potong sempurna. Jadi ibarat kata setelah 1 bulan sambungannya boleh dibilang lumayan kuat, kita potong bagian batang kendilnya, alpukat kendilnya setengah bagian, supaya suplai makanan dari alpukat kendil ke sambungan itu setengah, dan supaya terfokuskan ke situ, boleh dibilang latihan pisah teman-teman ya. Jadi boleh dibilang latihan pisah. Setelah kurang lebih 2-3 bulan itu baru kita potong sempurna, kurang lebih semacam itu. Dan setelah turun sambung, jangan kita tempatkan di tempat yang panas dulu, kita tempatkan di tempat yang teduh dulu, jangan sampai kena sinar matahari langsung, supaya adaptasi dulu teman-teman, supaya tanamannya bisa adaptasi dulu, sehat dulu. Kalau sudah tumbuh tunas barulah kita bisa pindahkan di tempat yang kena sinar matahari langsung, atau boleh kita tanam di tanah atau grounding langsung teman-teman. Ini dia penampilannya, penampakannya kurang lebih semacam ini. Mudah-mudahan akan tumbuh dengan baik, menyambung dengan baik. Kita akan update nanti hasilnya teman-teman ya, tunggu saja, mudah-mudahan berhasil. Dan apabila ada saran, kritikan, masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta tanaman buah Indonesia.